Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zed Abdullah Razi dengan NIM 1244980. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas praktikum itu tugas 3, di mana saya harus menjelaskan dari pinout yang ada pada ESP32. Dan tugas selanjutnya itu harus menjalankan servo motor dengan sebuah microcontroller. Jadi kita langsung ngecek pinout yang ada pada ESP32. Nah ini tuh ada beberapa pin khusus kayak pin daya. Kalau pin daya itu ada ground 3V3 sama 5 volt. Sebenarnya ini bisa diganti ke ini juga VCC sebenarnya. Kalau GND itu apa namanya? Ini pin referensi negatif atau 0 3 volt 3 ya buat 3 v 3 jadi nggak bisa dipakai pin tegangan 5 kali 5 volt ya buat tegangan dari 3 itu hingga 5 volt. Terus tuh ada beberapa pin input khusus itu cuma ada di pin ini tiga yang hijau nih 35 34 39 36 ini pin input doang soalnya dia nggak punya pull up atau pull down jadi dia nggak bisa ngasih output. Nah habis itu ada buat analog di digital atau apa analog atau digital converter ini yang ada ini. Nah buat dari pin 33 sampai pin 36 itu tuh pin yang paling stabil buat dipakai. Soalnya bisa paling stabil maksudnya itu bisa dipakai barengan sama WiFi dari CSP. Sedangkan pin lebihnya, misalnya dari 25, 26, 27, sampai 12, 12, 14, 0, 2, sampai 15 itu tuh pernah stabil kalau dipakai barengan sama WiFi. Terus ada dua pin DAC, digital tuh apa analog converter. Nah itu tuh biasanya buat di ini tegangan analog murni yang dua ini. Terus tuh ada komunikasi ya. Kalau komunikasi itu ada UART, terus ada itu C sama SPI. Kalau UART itu di sini tuh ada GPI 1, GPI 1, GPI 3, ini serial TX sama serial RX. Dan yang bisa dipakai buat debugging atau upload. Biasanya via USB. Terus ada GPI 17 sama GPI 17 sama GPI 6. Nah, dua ini. Ini biasa dipakai buat OLED biasanya, sering dipakai buat OLED. Nah, terus lanjut ke I2C. I2C itu ada nih ada SDA sama SDA sama SCL nih, 21 sama 22. Terus ada SPI itu tuh buat biasanya komunikasi yang kecepatan tinggi biasanya buat TFT itu biasanya ada di 2 nih 23 nih. 23 terus 19 sama 18 sama 5. Nah, itu terus ada beberapa pin khusus di ISP ini kayak ada ini nih ada yang touch ya touch touchnya bisa ngedeteksi kayak ini apa namanya sentuhan dari manusia juga kalau yang touch ini. Terus ada tombol N ini buat reset enable ya atau reset. Terus ada mana lagi nah, ini ada boot nih tombol boot nih buat ini masuk ke ada mode khusus seperti USB-nya. Terus ada RTC juga. Ada RTC. RTC itu buat masuk ke mode sleep ini. Gitu lah nih. Bisa ngebut USB ke mode sleep. Nah, kan udah nih bagian apa? Bagian ngejelasin pin dari USB. Nah, sekarang kita lanjut ke apa ini namanya? Ngebutin si ininya siapa servonya. Tadi tuh saya udah copy kode terus kita tinggal ganti soalnya di sini saya pakai pin 18 tinggal ganti pin 5 nya ke 18 terus kita tinggal upload. Astagfirullah salah belum colok, kita colok dulu dari YouTube ke USB nya baru kita upload. USB isi servo ini kabelnya dari VN sama GND terus
pin out 18 di sini makanya. Nah kan udah lagi upload nih. Nah uploadnya beres. Update serial monitor. Dan di sini kan ada dua perintah. Perintah yang pertama itu if, itu buat L, itu putar ke kiri, itu ke arah 0 derajat. Yang kedua itu ada perintah if, di sini tuliskan R, itu bakal servonya bakal muter ke kanan sejauh 180 derajat. Itu putaran itu, kita pencet L. Putus lagi ya Allah. Nih, saya kita pencet R, itu bakal muter, pencet L, ini bakal muter. Nah, udah. Mungkin sekian untuk tugas ketiga saya kali ini. Nah, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.